sebagai pemain film terus mau belajar ke musik seperti apa sih? Eh, Cerita belajarnya, tantangannya. Tantangan banyak sih ya, apa ya, pengen ngejalanin apa yang bisa gue jalanin aja sih sebenarnya. Yang lagi bisa gue lakuin ya gue lakuin, yang nggak bisa ya nggak dipaksa gitu loh. Jadi ya alhamdulillah musik juga kan sebenarnya dari 2016 ya, waktu itu sama teman-teman dari SD udah sempat bikin satu kumpulan musik, cuman emang susah aja buat tembusnya. nggak Mungkin belum jalannya, cuman sekarang ada kesempatan ya kita coba lagi gitu. Dan juga banyak dari fansnya kamu banyak nonton juga, jadi istilahnya banyak, kamu banyak digemari juga dari musik juga. Itu gimana tadi sendiri? Ya alhamdulillah senang lah, maksudnya jadinya sesuatu yang gue lakuin, yang gue ciptakan itu berhasil gitu loh, bahwa banyak ada yang seneng gitu, ada yang happy, ada yang suka dengan karyanya, sampai akhirnya mereka rela datang untuk ngedengerin gitu. Jadinya jadi happy aja gitu loh. Jadi sebuah proses yang gue lakuin yang gak gampang itu dihargain sama orang. Tapi Abi sendiri cukup serius nggak sih untuk menggeluti dunia musik atau seperti apa? Atau lebih pengen berkarir di bidang film? Ya pastinya serius loh, maksudnya nggak ada sesuatu hal apalagi dalam sebuah bidang pekerjaan yang nggak serius kita jalanin itu, karena lumayan penting ya. Karena kan ya pekerjaan itu kan bukan cuma sekedar kita cari kesenangan doang gitu loh, bukan cuma sekedar kita cari refreshing juga, cuman kan bisa menjadi sebuah sarana kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ke depannya gitu loh. Kayak kita mencari uang, kita mencari pundi-pundi nafkah dari situ gitu loh. Jadi ya pasti serius. Kalau dikasih kan ada dua bidang yang lagi digeluti ya, berakting sama bermusik. Kira-kira Abi paling suka yang mana sih di antara dua itu? Atau Sebenarnya nggak bisa dipilih lebih suka yang mana atau gimana sih, maksudnya karena dua bidang ini beda gitu loh. Maksudnya cara melakukannya beda, penyampaiannya pun beda, apa yang kita lakuin kerjaannya juga beda. Jadi kalau bisa disuruh milih juga gue juga nggak bisa milih, itu beda. Tapi ada juga banyak yang bilang kayak bisa jadi literasi terus tadi nyanyi bisa, awal bisa, itu gimana menanggapinya? Ya alhamdulillah gitu, berarti gue untuk mencoba untuk bisa masuk ke segala jalan gitu. Alhamdulillah kalau misalnya orang bilang bisa ya berarti gue berhasil, meskipun belum berhasil banget gitu. Ya kalau misalnya ada yang bilang emang bisa ya alhamdulillah aja, nggak ada yang gimana alhamdulillahin aja udah gitu. Ya siapa sih yang nggak pengen cepat ketemu sama orang yang ditinggal gitu, apalagi orang yang dicintai gitu. Ya kalau misalnya kita punya kesempatan, kalau misalnya kita bisa dikasih waktu, bisa dikasih pilihan kapan kita mau ketemu, ya kalau gue pribadi milih ketemu lebih cepat gitu. Cuma kan sekarang nggak ada yang tahu, mungkin dari sini kelar gue mati kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya emang pengen ketemu aja gitu loh, karena udah 10 tahun, misalnya ditinggal 1 tahun aja pasti kangen, kayak apa tahu apalagi 10 tahun dan mungkin lebih gitu. Apa sih yang bikin lo pengen banget kayak gitu, maksudnya ada something kah sama almarhum atau emang status? Ya karena dia bokap gue. Kalau dia bukan bokap gue atau teman gue ya mungkin gue bakal lebih milih di dunia gitu loh, untuk lebih tinggal dan jalanin hidup bareng sama keluarga gitu. Cuma karena dia bokap gue, dia orang yang paling gue sayang, sama kayak nyokap gue, ya pasti pengen cepet-cepet ketemu. Iyalah. Inspirasi apa sih yang bisa lo ambil? Inspirasi apa ya? Banyak sih, maksudnya tetap untuk bisa menjadi orang yang rendah hati aja gitu loh. Cukup baik sama semua orang, meskipun gue juga belum baik-baik banget gitu loh. Cuman ya gitulah. Banyak lah. Kan banyak yang suka mirip-miripin sama almarhum ya, karena kan namanya juga anak, gimana sih? Nah, tapi kalau kamu sendiri nanggepin itu tuh lebih suka senang, oh iya dia tuh mirip, atau seperti apa kamu menanggapinya? Enggak sih, enggak ada rasa-rasa timbal balik yang spesial ya, cuma ya gitu-gitu aja. Kalau ada orang yang bilang mirip, itu tadi jawabannya. Ya namanya juga anaknya gitu lah. Ya alhamdulillah aja bener ya, alhamdulillah. Gitu. Masih ada sangkut pautnya gitu. Tapi ada juga pas closing tahun kemarin juga cara menjalin silaturahmi dengan keluarga ayah biasanya sebulan sekali atau untuk bertemunya sekali atau seperti apa? Iya, nggak ada kurun waktu ketetapan bahwa kayak misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, enggak sih. Kalau misalnya sama-sama ada waktu ya pasti ketemu gitu. Lagian rumah kan juga pada dekat-dekat, ada pesantren juga, kadang ke pesantren, kadang juga gantian, kadang liburan bareng gitu. Tapi kalau sosok Ubi sendiri kan cara mendidik ini, cara Abi edukasinya itu seperti apa sih Abi melihat sosok Ubi sendiri nih, cara mendidik Abi sampai sekarang jadi idola remaja juga nih? Ya
mungkin sama kali ya sama semua orang yang bersyukur bahwa ya yang namanya orang tua pasti terbaik lah, maksudnya nggak ada yang mikir bahwa orang tua adalah orang tua yang buruk, enggak, pasti kalau orang yang bersyukur pasti dia mikirnya orang tua itu pas orang tua baik, semua mau gimana pendidikannya segala macem ya pasti baik. Jadi pandangan gue kan nyokap gue dan apa yang gue rasain ya nyokap gue nyokap yang baik. Tapi katanya dirimu udah ngasih lampu hijau juga buat nyari pasangan lagi atau gimana? Sebenarnya bukan lampu hijau, cuman gue harus sadar diri juga. Yang butuh pasangan di sini kan bukan cuma gue doang, gitu. Bukan cuma gue yang, bukan cuma kakak gue, bukan cuma adik gue yang apa ya ingin mempunyai rasa kasih sayang yang beda, gitu loh. Ya kalau nyokap gue mau ya silakan. Gue juga harus sadar diri, gue juga udah dewasa gitu loh. Udah nggak bisa gue untuk egois gitu loh. Jadi kalau misalnya nyokap gue mau ya silakan. Gue udah nggak bisa marah. Ada lampu hijau nggak dari Umi? Yang nggak hijau-hijau banget, kuning lah. Ya udahin aja Tetap, gitu. ada dengan kriteria dari lu sendiri anak-anaknya atau seperti Kalau kriteria dari gue nggak bisa memilih, gue nggak bisa memihak bahwa kayak nyokap gue pengen kreator seperti apa, itu udah gue terserahin semua sama nyokap gue. Kalau nyokap gue udah percaya, insya Allah gue percaya. Tapi kalau dari nyokap sendiri mungkin kasih arahannya untuk Abi sendiri arahan apa? Arahan apa tertentu gitu. Arahan tertentu untuk Umi? Dari kriteria yang baik segala. dari Umi ke gue, nggak ada sih ya. Maksudnya yang pasti udah jelas gitu loh, bahwa dari agama Islam udah jelas cari pasangan lihat dari ibadahnya, dari agamanya. Meskipun sekarang kita nggak pernah tahu ibadah seseorang tuh gimana gitu loh. Kita jangan pernah lihat orang cuma dari luarnya gitu. Meskipun tuh orang misalnya nggak hijaban atau gimana, ya jangan kita lihat cuma perkara dia nggak pakai hijab terus ibadahnya jelek, nggak ada yang tahu gitu kan. Karena ibadah kan nggak cuma sholat, tapi gimana cara kita ngajarin kebaikan dari hati gitu kan. Jadi ya Umi pun yang penting gimana gua gitu. Kalau misalnya guanya udah cukup matang atau cukup percaya akan hal keagamaan dalam hati, ya udah gua bakal insya Allah jalan. Tapi dirimu termasuk kayak yang protektif menurut Kak? Iya, bisa dibilang pastilah. Maksudnya punya adik, punya kakak perempuan pasti protektif lah. Apalagi nyokap tinggal sendiri juga kan. Gitu. Seperti apa sih protektifnya di mata lu? Iya, protektifnya gimana ya? Maksudnya kayak contoh misalnya kemarin kita pas keluarga besar Semarang datang ke rumah, terus kita mau ziarah ke makam karena beramai kan, jadi kita bagi 3 mobil, Adiba nyetir mobilnya, gue nyetir mobil gue, Umi nyetir mobil Umi gitu. Jadi terus ngelihat Adiba di jalan sedikit kayak ngajakin gue balapan, akhirnya gue jadi protektif, jadi kayak nih yang bener aja lu kalau bawa mobil, jangan jadi macem-macem gitu. Jadi ya sesimpel hal itu aja udah bikin protektif gitu. Kalau misalnya ya ke depannya ada hal-hal yang lebih sensitif pasti lebih protektif lagi. Buat ke ini apa kakaknya sendiri, berarti lu sempet ini dong, maksudnya ada orang yang deketin Adiba misalnya, lu harus seleksi dulu atau gimana? Kalau seleksi sih enggak ya, misalnya balik lagi kayak Umi ke gua gitu. Nggak pernah ngasih kriteria ataupun gua harus ngelihat menurut gua nggak cocok segala macam, nggak. Gua kasih kepercayaan semua itu ke kakak gua. Kalaupun nanti hasilnya buruk, ya kakak gue yang bakal belajar gitu loh. Itu bukan hak gue, itu hak kakak gue. Gue cukup untuk bisa mengawasi aja. Ngomongin pasangan nih, turunin gitu. Iya. Yuriko sendiri sekarang udah balik lagi ke luar negeri, gimana nih? Yoriko, kenapa jadi Yoriko? Kenapa jadi Yoriko? Gak ada apa-apa, gue sampai Yoriko temen gue, temen dari kecil gitu. Kita gak ada apa-apaan. Gak ada apa-apa sama sekali. Gitu. Mungkin sedikit tentang hubungan Umi gitu dengan Umi Tati sekarang seperti apa? Maksudnya? Sempet ramai ada sedikit pertikaian sekarang. Pertikaian tuh kapan ya? Kayaknya nggak pernah ngerasa ada pertikaian deh gue. Emang baik-baik aja sih, kayak hampir tiap lebaran juga di rumah, minta tuh ke rumah, kita bareng-bareng. Kadang kalau kita juga keluar makan bareng-bareng, kita juga bisa ke Ancol lah, kita ke Ancol bareng-bareng. Nggak ada pertikaian segala macam. Kemarin juga pas acara haul di rumah juga minta tuh dateng, ngisi bareng-bareng, kita ngisi acara. Nggak ada sih yang gimana-gimana. Tapi kalau untuk sosok Umi sendiri bagi Abi seperti apa sih? Maksudnya dalam arti buat anak-anaknya, maksudnya selalu memantau dalam arti kegiatan anak-anaknya. Gimana kamu seperti apa? Ya kan tadi udah dibilang, maksudnya ya sama kayak orang-orang pada umumnya lah, ya seorang ibu gitu loh. Seorang ibu kan derajatnya tinggi, nggak ada yang bisa ngalahin seseorang ibu dari apalagi orang-orang lain, mau orang itu di luar keluarga kah atau masih dalam keluarga, ya seorang ibu tetap seorang ibu, orang ibu yang baik, ibu yang pasti sayang sama anak-anak gitu. Nggak, ya gitu-gitu aja, pasti seorang ibu ya pasti disayang. Tapi Umi sendiri udah pernah izin belum sih ke dirimu dan anak-anaknya yang lain gitu kayak Mbak Adiba? Belum sih, Umi belum pernah cerita atau belum pernah izin sama sekali. Kalaupun ada juga pasti Umi cerita. Ada lagi? Makasih banyak. Oke. Ya. Project apa nih? Project belum, filmnya insya Allah. Doain aja. Doain Ada aja. berarti?
Insya Allah. Insya Allah. Lagi nunggu kabar. Gitu. Kasih ya, Siap, Bi. sama-sama. Terima kasih. Siap, sama. Yuk, makan. Makan. Makan dulu ya. Ya, selamat makan.